Shalom saudara, puji Tuhan kalau pada sore hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali masuk dalam renungan kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk menghadap Tuhan saudara. Mari kita masuk dalam penyembahan kita saudara, karena kita percaya seperti halnya Raja Daud, bagaimana ia terus memuji Tuhan, Allah Yakub, Allah yang besar. Mari kita memiliki hati yang rindu untuk benar-benar membuat Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam penyembahan kita saudara. Izinkan Tuhan menjamah hatimu pada sore hari ini, sebab Dia terlalu baik bagi kehidupanmu saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji-janjinya ya dan amin untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik di segala jalanmu ya Bapa. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha besar. Sempurna segala perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh ajaib Kau Tuhan. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang membuat hati kami berpenuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Engkau yang membuat hati kami hidup dalam ketenangan Bapa. Haleluya. Inilah rinduku segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuji-Mu, ya Allahku. Yesus, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di hari-hariku.
Segenap hatiku memuji-Mu, seluruh jiwaku menyembah-Mu. Yesus, ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Haleluya. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh haleluya. Kiranya pujian kami selalu berkenan di hati-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang mengasihi kami Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Ini hati kami begitu mencintai hadirat-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Jamah kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan-Mu Bapa. Engkau sungguh Allah kami yang dahsyat. Engkau sungguh hidup bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu penuh dengan pujian kami kepadamu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Allah kami yang layak menerima segala pujian kami, segala hormat kami, segala sembah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mampu memulihkan keadaan kami Tuhan saat kami memuji dan menyembah Engkau. Engkau mampu mengubah keadaan kami Tuhan. Engkau mampu memberikan sukacita-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sore hari ini kami rindu kembali untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Sungguh hati kami siap, sungguh hati kami haus ya Allah. Karena itu kami buka hati kami untuk Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan sungguh-sungguh memenuhi hati kami. Hadirat-Mu yang kami harapkan untuk memenuhi hati kami. Karena kami percaya saat Roh-Mu menguasai hati kami, maka kami akan dilegahkan. Kami akan menerima pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan siap membaca firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan kembali bersama-sama membuka firman Tuhan ya. Di dalam Mazmur pasal 145. Ya, Mazmur pasal 145, kita mulai di ayat yang pertama saudara. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Ya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku memuji Engkau, dan Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan
pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Amin untuk firman Tuhan, saudara. Luar biasa. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, saudara, ini adalah puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Dari Daud, ya. Jadi ini adalah ungkapan dari hati Raja Daud, saudara. Bagaimana ia terus mengakui kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara. Dengan segenap hatinya ia terus menyampaikan pujian ini kepada Allah, saudara. Dia terus mengakui, saudara. Ia terus ingin mengumumkan bagaimana besarnya kemurahan Tuhan itu dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan ini, saudara, yang kita dengarkan ini khusus, ya. Bagaimana Raja Daud memberikan pujiannya kepada Tuhan, saudara, ya. Dan dia fokus memuji kebesaran Tuhan. Dia fokus mengagungkan nama Tuhan Allahnya. Sebab Raja Daud sungguh sadar hanya Tuhanlah layak menerima puji-pujiannya. Hanya Tuhanlah layak menerima segala bentuk keperkasaan yang terus dia alami dalam dirinya. Raja Daud mengakui. Nah, saudara, seperti halnya dengan Raja Daud ini, saudara, mari kita juga belajar memiliki hati seperti Raja Daud ini. Ia terus memberikan pujiannya kepada Tuhan, saudara, dengan hati yang paling dalam. Ia terus memberikan pengagungannya kepada Tuhan, saudara. Sebab Raja Daud sadar hanya Tuhanlah yang layak kita berikan pujian kita. Sebab dari Daudlah ini, saudara, dari Tuhanlah ini, saudara, kita memperoleh segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan itu, saudara. Karena itu, bagi Raja Daud, bahwa tidak ada alasan untuk tidak memberikan pujiannya kepada Tuhan, saudara. Iya. Raja Daud ini, saudara, menyadari betul siapa Allah Yakub itu, siapa Tuhannya, saudara. Iya, ketika ia memberikan pujiannya kepada Tuhan, saudara, dia tidak sekedar memuji-muji, ya, tanpa makna, saudara. Tetapi apa yang keluar dari hati Raja Daud ini, itu adalah bentuk sebuah pujian yang betul-betul keluar dari hatinya, mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, bahwa Allahnya layak menerima segala hormat, segala pujian yang ia naikkan dari hatinya itu. Raja Daud ini mengenal betul siapa Allahnya, bahwa Allahnya adalah Allah Yakub, Allah yang memberikan segala bentuk kemuliaan dalam kehidupan orang-orang yang mempercayainya. Allahnya adalah Allah yang betul-betul menciptakan segala hal yang menjadi kebutuhan daripada umat-umatnya, saudara. Sehingga Raja Daud ini betul-betul menyadari bahwa pantas dan layak untuk ia terus mengungkapkan pujiannya kepada Allahnya, saudara. Dan tahukah, saudara, setiap kali Raja Daud ini menyampaikan pujiannya kepada Tuhan, dia terus dikuatkan melalui pujian yang ia naikkan. Sebab setiap kali ia menaikkan pujiannya kepada Tuhan, maka ada kekuatan baru yang secara otomatis mengalir dalam kehidupan Raja Daud. Dan tentunya yang memberikan itu adalah Allahnya, ya, Allahnya memberikan kepada Raja Daud. Sehingga Raja Daud ini begitu merasakan
reaksi yang secara supranatural, saudara, membuatnya terus terdorong untuk menaikkan segala syukurnya kepada Allahnya, saudara. Ya, mari seperti halnya Raja Daud lakukan, saudara. Ia sadar betul apa yang harus ia lakukan untuk Tuhan, yaitu setiap hari memuji Tuhan, saudara. Ya, setiap saat memuji Tuhan, saudara. Ya, bukan hanya pada saat hatinya dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan menerima segala hal yang baik, ia mampu bersukacita. Tetapi dalam segala hal, kalau kita memperhatikan di sepanjang Mazmur ini, saudara, bagaimana Raja Daud ini ketika ia mengalami satu pergumulan, mengalami sakit penyakit, bagaimana ketika musuh-musuhnya mengejar-ngejar dia, bagaimana ketika ia merasa takut dan gelisah, bagaimana ketika Raja Daud merasa ditinggalkan. Raja Daud selalu memuji Tuhan, karena Raja Daud memahami betul bahwa di dalam pujian itu terletak kekuatan kita. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan bertata di atas puji-pujian kita, saudara. Membuat Raja Daud tidak pernah berhenti memuji Tuhannya. Apapun kondisi yang ia alami, Raja Daud tetap memuji Tuhannya. Karena Raja Daud sadar betul bahwa ketika ia memuji Tuhan, maka Tuhan memberikan kelegaan di saat-saat apa yang ia alami itu. Memberikan jawaban dalam hatinya, memberikan keteguhan dalam hatinya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari seperti halnya dengan yang dilakukan oleh Raja Daud, sadar bahwa Allah selalu hadir di atas pujian umatnya. Maka lakukan itu, saudara. Jangan saat kita senang kita memuji Tuhan. Jangan saat semua apa yang kita butuhkan disiapkan, lalu kita memuji Tuhan karena hati kita merasa senang. Jangan, saudara. Tetapi ketika kita berada dalam sebuah kesusahan, pencobaan, kesukaran, atau pergumulan-pergumulan apapun itu bentuknya, saudara. Mungkin itu berupa sakit penyakit, atau ekonomi kita lagi gonjang. Tetap naikkan pujianmu kepada Tuhan. Sebab kita harus menyadari bahwa ketika kita memberikan pujian kita kepada Allah, itu berarti kita sedang mengundang Tuhan untuk menilik keberadaan kita yang sedang memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, saudara. Tidak pernah Tuhan janjikan, saudara, bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka perjalanan hidup kita akan mulus. Tetapi yang betul adalah bahwa di dalam Tuhan, saudara, itu ada jalan keluar, ya. Selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan atau pergumulan yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, saudara. Itu sebabnya miliki hati yang selalu memuji Tuhan, saudara. Ya, tidak dibatasi oleh situasi, saudara. Sekali lagi, jangan hanya pada saat kita hati kita mengalami sukacita atau damai sejahtera atau ketenangan, barulah kita memuji Tuhan. Tetapi ketika engkau berada dalam lembah-lembah kekelaman, berikan pujianmu kepada Tuhan. Sekali lagi, sebab di dalam pujian itu mampu membuat suasananya menjadi berubah. Mampu membuat suasana itu menjadi baik, saudara. Ya, tetap memuji Tuhan. Jadi saudara, mungkin besok saya akan fokus membahas tentang pujian ini, saudara. Ya, bagaimana Raja Daud ini betul-betul menyadari bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Sehingga saat ia memuji Tuhan, maka ada
jawaban yang ia terima daripada Tuhan. Ini bukan cerita belaka saudara, tetapi betul-betul pengalaman Daud yang dialami sendiri oleh Tuhan. Bagaimana ketika ia berada dalam pergumulan-pergumulan tertentu, lalu Tuhan meluputkan melalui pujian penyembahan yang ia naikkan ke hadapan Tuhan, melalui pujian penyembahan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, membuatnya segala masalahnya itu diruntuhkan dalam nama Yesus. Jadi saudara, sangat rugilah kita sebagai orang percaya kalau kita tidak memahami arti pujian yang sebenarnya. Jangan sampai saudara, kita menganggap bahwa pujian itu hanyalah pelengkap liturgi saja saudara. Oh, terlalu kasihan kita saudara. Tidak sekedar pelengkap liturgi. Tetapi lebih daripada itu bahwa di atas puji-pujian umat Tuhan, ada kuasa Allah yang terus mengalir, menjamah setiap hati-hati yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya mengajak kita untuk selalu belajar, terus memuji Tuhan. Apapun kondisi hati kita saudara, belajar memuji Tuhan. Sebab di dalam pujian kita terletak kekuatan kita. Amin saudara. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini hari ini. Kita percaya saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kemenangan iman. Di dalam puji-pujian kita ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Terus saudara, Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Mari kita kembali masuk dalam doa kita saudara ya. Kita percaya bahwa apapun kondisi kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Mari saudara tetap belajar untuk menganggap bahwa pujian itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan, di mana kita mengundang Tuhan untuk selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, sehingga apapun situasi yang kita hadapi saudara, Tuhan selalu memberikan solusi melalui puji-pujian kita, seperti halnya yang dialami oleh Raja Daud. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh datang kepada kami pada sore hari ini. Meteraikan firman-Mu itu di hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau, sebab kami memiliki pujian di hati kami Tuhan. Karena kami percaya dan sungguh meyakini bahwa di atas pujian kami Tuhan, Tuhan bertahta. Di atas pujian kami mampu membuat hati Tuhan bertindak dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam renungan kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami, memberkati hidup perjalanan kami. Kami percaya masa depan kami sungguh ada dan Engkau mengendalikan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memperkatakan bahwa kami tidak akan pernah khawatir akan masa depan kami, karena Tuhanlah yang memegang masa depan kami. Dari Tuhanlah segala yang baik bagi kami. Karena itu Tuhan ajar kami untuk terus berserah dan berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga. Pulihkan setiap kami Tuhan yang punya masalah. Dalam setiap pergumulan kami Engkau tahu Tuhan. Karena itu Tuhan lepaskan kami. Pulihkan kami Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian kami membuat hati Tuhan mampu membuat hati Tuhan untuk mengubah keadaan kami menjadi baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pimpin hidup perjalanan kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami percaya sebagaimana Tuhan memelihara kami di waktu-waktu yang telah kami lewati sampai pada saat ini. Kami pun meyakini bahwa Tuhan akan terus menopang kami, menyertai perjalanan kehidupan kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, setiap langkah-langkah kami Tuhan memberkati. Kami percaya kami adalah orang-orang yang
hidup dalam kemenangan karena Tuhan selalu ada di pihak kami. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang terus kami alami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu yang maha besar Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Sampai di sini saudara, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.